Selamat mengikuti. Getar-getar manusia pilihan. Getar-getar perjuangan para sahabat dan tokoh Islam pada masa awal kebangkitan Islam. Tidak! Jangan kau sentuh aku! Anak tidak terdiri! Mundur! Ikut diri ke tempatmu! Tenanglah, Kudas, tenanglah. Jangan emosi. Aku yakin Mus'ab sedang dalam pengaruh kekuatan sihir Muhammad. Tenanglah, semuanya akan beres. Demi Allah yang menguasai sekalian alam, yang menguasai kehidupan dan kematian, serta hari akhir, aku ingin sadarkan Waris dan Zubah. Aku tidak dalam pengaruh sihir. Ajaran yang dibawa oleh Rasulullah bukanlah ajaran sihir menyihir. Itu adalah ajaran kebenaran. Ajaran yang mengesahkan Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Penuh dengan riuh gemuruh pegawai jihad fisabilillah, pantang gentar berkorban harta, jiwa dan raga, serta manis dan indahnya sentuhan takwa turut mewarnai kisah akbar ini. Sebaiknya anakku! Kenapa kau lakukan ini? Kenapa anakku? Ini semua gara-gara kau, Kanda. Kau yang menyebabkan hal ini terjadi. Kau yang membunuh anakku. Kau jahat. Kau kejam. Kau tega memperlakukan anakku seperti ini, Kanda. Dia mati karena ulahmu. Getar-getar manusia pilihan kali ini mengetengahkan kisah Mus'ab bin Umair. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahroni, naskah karya Chandra Argadinata, sutradara Haryoko, ilustrasi musik, teknik dan montase Arifin ES dan Indra Mahendra, diproduksi oleh PT Transferama Avista Graha. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab. Sesungguhnya dalam kisah mereka itu ada ibrah, pengajaran sebagai contoh teladan bagi orang-orang yang berakal. Fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah pengajaran itu, hai orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Dalam seri yang ke-32 ini didukung oleh para pemain Enos sebagai Mus'ab bin Umair, Ismail sebagai Sidik bin Sinan, Herman sebagai Harun, Neni Haryoko sebagai Umi Subaidah, Suryadin sebagai Utbah bin Al-Zam'ah, Anas Sambayan sebagai Hunas binti Malik, dibantu oleh Haris dan Asli Suhastra, pengantar cerita. Sidik bin Sinan dan Harun saling pandang. Begitu mendengar suara Mus'ab yang cukup lantang terdengar dari dalam. Sejenak keadaan menjadi hening. Harun
mendesah, lalu melangkah mendekati tempat di mana Mus'ab dikurban, Tuan muda, bagaimana keadaan? Tuan muda sehat-sehat saja? Alhamdulillah. Aku selalu sehat walafiat. Allah bersamaku. Tuan muda, hamba kasihan pada Tuhan. Di dalam ruangan itu amat gelap dan sempit. Lampunya tidak sama dengan yang ada di ruangan Tuan muda. Dan tempat tidurnya juga. Harun. Apa bedanya gelap dan terang? Allah menciptakan gelap dan menciptakan terang. Sebagai hambanya, kenapa aku mesti takut semuanya? Dalam kamar seperti ini, aku justru bisa tenang menyerahkan diriku kepadanya. Sudahlah, tinggalkan dia. Atau kau akan kukabarkan pada Nyonya Hunas. Jangan dengarkan dia. Sidi, aku mendengar begitu bencinya kau pada apa yang kukatakan. Janganlah kau benci pada kebenaran. Karena kebenaran akan memberikan jalan yang terang padamu. Jangan dekati kesesatan. Sesungguhnya kesesatan itu adalah siksa. Nah, Harun, apakah kau sudah bisa menjawab pertanyaanku waktu itu? Tuan muda, hamba. Kalau kau dapat menjawabnya, maka kau akan menyadari semuanya. Dan itu bisa kau jadikan pegangan bahwa sesungguhnya Allah itu Maha Esa. Tak ada sekutu baginya. Allah Maha Tunggal. Dan tiada beranak. Dan tidak juga diperanakan. Allah tidak diciptakan dari kayu atau batu. Kuharap kau mengerti, Harun. Setelah itu tak ada lagi suara Mus'ab bin Umair. Harun menarik napas. Lama dipandanginya Sidik yang berdiri tak jauh darinya. Lalu dia menunduk. Sekilas sebelum memandang ke arah tempat Mus'ab dikurung, laki-laki itu mendesak. Ada apa? Tidak apa-apa, Tuan. Hamba hanya kasihan pada Tuan muda, Mus'ab. Semuanya ini gara-gara Muhammad. Dialah yang menyebabkan semua ini. Ya. Kau pernah mendapatkan pertanyaan dari Tuan Mus'ab? Apa itu? Dan kau sudah bisa menjawabnya. Maaf, Tuan. Sebaiknya kita lupakan saja masalah ini. Hamba rasa tidak ada yang perlu untuk dipermasalahkan. Maafkan hamba. Harun, kenapa terhadapku kau masih mau bersembunyi dan pakai rahasia-rahasia segala? Ini bukan rahasia, Tuan. Cuma tidak enak untuk dibicara. Kenapa jadi tidak enak, Harun? Di sini tak ada siapa-siapa. Tak ada yang mendengarkannya. Ayo katakanlah. Aku juga ingin tahu apa yang dipertanyakan oleh Tuan Mus'ab. Baiklah. Tapi hamba harap Tuan tidak menceritakannya pada siapapun di rumah ini. Karena kalau sampai Nyonya tahu, Tuan juga akan mendapat teguran dari Nyonya. Aku bukan orang bodoh yang suka mencelakai dirinya sendiri. Tenang saja. Ayo katakanlah. Baiklah, Tuan. Tuan Mus'ab pernah bertanya pada hamba, siapa yang menciptakan langit dan yang menciptakan lalu siapa yang menciptakan Dewa Lata dan Uzza serta Manat?
Sidik bin Sinan terdiam. Dia melirik sebentar ke arah tempat di mana Mus'ab dikurung. Lantas tak lama setelah itu, dia duduk di pojokan. Dia sambil terus merenung. Ada apa, Tuan? Ada apa? Kenapa Tuan jadi seperti ini? Kenapa Tuan? Tidak apa-apa. Tidak apa. Aku hanya seperti pernah mendengar pertanyaan seperti itu. Lama sekali. Iya, lama sekali. Sebelum Tuan muda Mus'ab, sebelum masuk ke dalam ajaran Muhammad. Jadi Tuan pernah mendengarnya. Lalu apa jawaban Tuan dengan pertanyaan ini? Apakah Tuan bisa menjawab? Sudahlah, lupakan hal itu. Akan ada yang bisa menjawabnya. Dan kau sendiri bisa menjawabnya. Sama seperti Tuan. Hamba juga bingung untuk menentukan jawabannya. Iya, Tuan benar. Kita lupakan saja hal itu. Terus berlalu. Sementara itu di rumah keluarga Utbah bin Al-Zam'ah, tampak laki-laki itu sedang duduk di taman rumahnya memandang langit. Di dekatnya duduk Hairah, istrinya. Bagaimana dengan putri kita, istri? Begitulah, Kanda. Aku sudah berusaha membujuk dan memberikan apa yang aku bisa untuk menasihatinya. Tapi sejak kejadian itu tadi pagi, dia masih mengunci dirinya di kamar. Aku mencemaskan. Aku takut dia melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Jangan cemas, Kanda. Aku sudah menyuruh Hasan untuk selalu mengawasinya. Jadi kalau ada apa-apa, Hasan yang bertanggung jawab. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Kanda sudah pergi ke rumah Hunas? Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan dan aku katakan pada Hunas. Dia juga pasti akan kecewa mendengarkan semuanya. Kanda, sekarang semuanya telah terjadi. Yang salah bukan putri kita, tapi Mus'ab. Jadi katakanlah padanya bahwa kita tak bisa berbuat apa-apa. Putri kita juga menderita. Kalau perlu kita bisa menuntutnya. Menuntut putranya agar dibunuh. Besok kan harus ke sana untuk mengatakannya. Aku pusing, Hairah. Seharusnya akulah yang pusing, Kanda. Karena semuanya ini hasil pekerjaan Kanda dengan Hunas. Seharusnya aku tidak terlibat dalam masalah ini. Aku bisa saja lepas tangan. Tapi sebagai uminya, aku tak mungkin melakukan hal itu pada putriku. Tapi untuk urusan dengan Hunas, tolong Kanda lakukan sendiri. Iya, baiklah. Besok aku akan ke sana. Setelah itu aku akan mengumpulkan teman-teman. Aku akan mengajak mereka menteror Muhammad dan para pengikutnya di Bukit Safar. Rumah Arqam bin Abil Arqam, tempat mereka berkumpul, harus dibuat kegaduhan biar mereka tidak bisa melakukan pekerjaan mereka. Tapi itu akan berisiko, Kanda. Bagaimana nanti kata orang-orang? Keluarga Muhammad akan membuat perhitungan pada kita. Kau jangan khawatir, istri. Aku akan hati-hati. Dan aku akan membalaskan semuanya pada Muhammad dan orang-orang mereka yang telah membuat Mus'ab mengingkari pujaan dan sembahan leluhurnya, lantas membuat putri kita jadi menderita. Muhammad yang bertanggung jawab pada semuanya ini. Kalau dia tidak menyebarkan ajarannya itu di Mekah ini tidak akan bergolak seperti ini.
Anas menerima kedatangan laki-laki yang tahu tentang di mana adanya Abu Sam bin Hardah. Mereka berbicara di ruang depan. Jadi, kau yang tahu di mana Abu Sam bin Hardah berada? Iya. Akulah yang tahu Nyonya Kunas. Tapi kenapa kemarin kau tak datang kemari bersama Harun? Ataukah kau ingin bayaran tentang kabarmu itu? Maafkan aku Nyonya Kunas. Maafkan aku. Aku tidak mengharapkan apa-apa. Namun kemarin aku tidak mungkin ikut dengan Harun. Pertama, aku khawatir yang lainnya akan curiga padaku. Yang kedua, Harun adalah budak. Apakah aku wajar berjalan dengan seorang budak? Lalu yang ketiga, kemarin aku sedang minum dan makan jamuan yang disuguhkan oleh Arya bin Tashim. Iya, aku mengerti. Sekarang katakan padaku di mana Abu Sam berada. Aku sangat membutuhkan dirinya. Ada sesuatu yang harus dikerjakannya. Nyonya, sebenarnya Tuan Abu Sam pergi sudah lama sekali. Sekitar 7 hari yang lalu. Aku sendiri yang mengantarnya. Tapi sampai sekarang dia belum kembali. Apakah aku bisa percaya apa yang kau katakan itu? Aku tidak bisa mengatakan bahwa Nyonya harus percaya atau tidak. Tetapi aku berani bersumpah bahwa Abu Sam pergi dan pamit padaku. Dan sebenarnya aku sudah berjanji padanya untuk tidak menceritakan semua ini pada orang lain. Tetapi tampaknya Nyonya sangat memerlukannya. Maka daripada Nyonya selalu berharap, maka aku putuskan untuk menceritakannya. Baiklah. Sekarang katakan kemana dia pergi dan kenapa belum pulang juga. Nyonya, aku khawatir bahwa Abu Sam pergi itu tidak kembali lagi. Apa maksudmu? Nyonya, karena beliau mengatakan kalau beliau berhasil, maka beliau pulang dan langsung menemui aku. Tetapi kalau gagal, berarti beliau mati. Maaf Nyonya. Kurasa Nyonya tahu Bukit Safa tidak jauh dari sini. Jadi dia pergi ke Bukit Safa? Iya. Karena mendengar Tuan Muda Muslim memeluk agama Islam yang diajarkan oleh Muhammad, dia menjadi dendam. Kebenciannya mencapai puncak. Lalu dia pergi ke Bukit Safa untuk menghukum atau membunuh Muhammad sekalian. Tetapi sekarang dia tidak kembali juga. Jadi aku rasa justru dialah yang telah dikalahkan oleh orang-orangnya Muhammad. Ya, memang benar dia dikalahkan atau dibunuh itu tak jadi masalah. Kalau dia justru jadi pengikut Muhammad, bagaimana itu? Aku mengenal Tuan Abu Sam. Jangan ragukan keteguhan hatinya. Dia tidak akan mungkin tunduk pada ajaran yang dibawa oleh Muhammad. Tapi ada apa sebenarnya Nyonya mencarinya? Sama dengan tujuannya, yaitu membunuh Muhammad. Aku ingin memberinya bayaran untuk membunuh Muhammad. Tapi kalau memang dia telah pergi dan mati, maka aku tidak tahu harus menyuruh siapa lagi. Kalau memang Nyonya menghendaki aku pergi, aku siap untuk mengemban tugasmu bersama teman-temanku. Kami rasa mampu untuk membunuh Muhammad. Kau mau membalas sakit hatiku pada Muhammad yang telah mencuri putraku dari tanganku? Betul, Nyonya. Betul, aku siap melakukannya.
Rasanya tanpa disuruh pun aku akan membunuhnya. Apalagi kalau ada yang menyuruh dan mengambil alih tanggung jawab ini. Jadi selama ini kau takut melakukannya karena takut tanggung jawabnya? Takut tanggung jawabnya. Sekarang kalau kau mau membantuku, lakukanlah. Biar nanti aku yang tanggung jawab kalau ada keluarga Muhammad yang datang menuntut balas. Tapi kalau kau mati bersama teman-temanmu, aku tidak bertanggung jawab. Resiko kalian sendiri. Itu beres, Nyonya. Itu beres. Kalau masalah mati tidak perlu Nyonya pikirkan. Itu sudah menjadi resiko. Sekarang silakan minum dan makanlah kue dan buah. Jangan sungkan. Terima kasih. Terima kasih. Oh iya, Nyonya. Bagaimana dengan Tuan Muda Musbah? Apakah beliau masih di ruangan itu? Iya. Aku akan tetap menghukumnya kalau memang dia tidak mau meninggalkan apa yang didapatnya dari Muhammad. Sudahlah. Jangan pikirkan tentang dia. Lupakanlah. Dia telah menjadi urusanku. Dan hukuman itu tetap berlangsung pada dirinya. Setelah itu Kunas binti Malik tak lagi berkata apa-apa. Dia mengambil sebutir kurma lalu memakan. Laki-laki di depannya itu meneguk airnya. Saat itu Harun muncul di pintu mengantar Utbah bin Al-Zam'ah. Setelah itu keluar lagi. Maafkan aku, Kunas. Aku mengganggu kalian. Aku tidak tahu ada tamu di sini. Karena kulihat di halaman rumah tampak sepi. Nah, apakah Kunas punya rencana lain lagi? Saudara pendengar, nantikanlah kelanjutan kisah ini. Mus'ab bin Umair dalam seri berikutnya. Sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya engkau penerima taubat, lagi penyayang. Walhamdulillah.